Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan Widodo dengan NIM H1D023023. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan instalasi dan konfigurasi monitoring sistem Logi, Promtail, dan Grafana. Nah, step yang pertama itu kita akan membuat direktori konfigurasi untuk Logi terlebih dahulu, selanjutnya Promtail, dan diakhiri oleh Grafana. Di sini kita buat konfigurasinya dengan sudo mkdir /etc/logi. Nah, setelah kita buat direktorinya, kita akan mendownload Logi. Dengan step kita pindahkan dulu ke direktori ke tmp cd/tmp. Terus kalau sudah, kita akan lanjut menjalankan beberapa komen. Komen yang pertama itu widget -min4-c https://github.com/grafana/logi/download/logi-linux-amd64.zip. Nah, nanti setelah berhasil, kita akan melanjutkan ke komen yang kedua. Komen yang kedua adalah unzip logi /linux-amd64.zip. Nah, di sini kita yang awalnya zip kita unzip dulu supaya filenya terbuka. Baik, setelah berhasil, kita akan lanjut step yang berikutnya, itu adalah komen untuk sudo mv logi /linux-amd4/user/local/bin/logi. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke direktori root dengan mengetik cd. Selanjutnya kita ketik sudo chmod +x/user/local/bin/logi. Setelah berhasil, kita akan lanjut membuat file untuk konfigurasi. Nah, di sini saya telah membuat sebelumnya di logi-config.yml. Kita cek terlebih dahulu saja dengan sudo nano/etc/logi/config.yml. Nah, di sini sudah tertera beberapa konfigurasi seperti server,
skema config, dan lain sebagainya. Kita save saja dengan Ctrl O, Enter, Ctrl X. Selanjutnya, setelah membuat file untuk konfigurasi, kita membuat file untuk service. Nah, file untuk service Loki ini dengan kita cek sudo nano /etc/systemd/system/loki service. Nah, di situ saya juga sudah membuat unit service sama installnya. Kita close saja. Selanjutnya kita muat ulang konfigurasi sistem D dengan mengetik sudo systemctl daemon reload. Nah, di sini kita muat ulang. Terus selanjutnya atur agar Loki otomatis aktif saat Ubuntu server dihidupkan dengan mengetik sudo systemctl enable Loki. Nah, nanti dia akan otomatis ketika Ubuntu itu aktif, maka Loki ini juga akan ikut aktif secara otomatis. Dan yang berikutnya kita akan menjalankan Loki. Nah, kita akan menjalankan Loki dengan sudo systemctl start Loki. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui apakah Loki itu sudah beneran berjalan atau belum? Kita bisa mengecek status Loki dengan sudo systemctl status Loki dan pastikan Loki itu aktif running. Langkah selanjutnya, kita akan masuk ke Promptile. Di sini, kita akan membuat direktori konfigurasi terlebih dahulu dengan sudo mkdir-p/etc/promptile. Dan selanjutnya kita akan mengunduh file zip promptile dengan versi 2.9.10 dengan sintak wget https://git.com/grafana/loki/v2.9.10/promptile min -linux-amd64.zip. Baik, selanjutnya kita akan
mengunduh beberapa komen sebagai berikut, antara lain seperti unzip romtail. Dengan komen unzip romtail strip linux strip amd 64.zip. Seperti halnya Loki, file yang kita unduh itu masih zip, jadi kita harus unzip dulu supaya bisa terbuka. Dan selanjutnya setelah berhasil, kita lanjutkan dengan sudo mv-promtail min linux strip amd 64 /user /local /bin/promtail, dan dilanjut dengan sudo chmod plus x /user /local /bin/promtail. Nah, selanjutnya kita akan verifikasi apakah promtail itu versi yang kita unduh benar. Dengan komen promtail min version. Nah, jika berhasil terinstall, maka akan muncul tulisan versi promtail yang telah kita unduh. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mengkonfigurasi dengan mengedit file promtail strip-config.yml. Nah, di sini saya sudah membuatnya sebelumnya dengan komen sudo nano /etc/promtail min-config.yml. Itu dapat kita buka di file tersebut. Di situ sudah saya isi dengan server, client, script, config, job name, ada 3 surikata, nginx, dan mail. Selanjutnya kita save saja. Dilanjut dengan sudo nano /etc/systemd/system/promtail.service. Nah, jadi kita buat service seperti halnya Loki. Di sini kita membuat unit, service, dan install. Nah, setelah selesai kita save saja, dan kita akan menjalankan service dengan sudo systemctl daemon strip reload. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sudo systemctl enable strip no promtail. Dan step promtail yang terakhir, kita akan mengecek statusnya dengan sudo systemctl status promtail. Jika dia aktif running, berarti sudah berjalan dengan baik. Oke, sudah aktif running, dan juga kita akan mengecek untuk tail min f /var/log/surikata ev.json. Itu isi dalaman ev.json yang nanti akan kita cek di Grafana. Langkah ketiga untuk konfigurasi Grafana. Di sini setelah kita melakukan penginstalan dan konfigurasi untuk Loki dan promtail, yang terakhir kita akan konfigurasi dan instalasi untuk Grafana. Di sini kita akan tambah repository terlebih dahulu dengan menjalankan komen sudo apt strip get install minj apt strip transport strip https software strip properties strip common widget.
Baik, selanjutnya kita akan sudo widget script script o slash user slash share slash keyrings slash grafana.key https://apt.grafana.com.jpg.key. Nah, di sini kita akan menginstalasi Grafana-nya terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita akan echo dev kurung siku sign in sebagai 2 slash user slash share skyrings slash grafana.key kurung siku https titik 2 slash slash apt.grafana.com stable main petik 2 sudo d slash it etc slash apt slash source.list d slash grafana.list. Selanjutnya, kita akan mengupdate daftar paket dan install Grafana dengan sudo apt-get update dan sudo apt-get install Grafana min-y.
Baik, setelah kita update daftar paket dan install Grafana, kita akan mencoba menjalankan Grafana server. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lanjut dengan sudo systemctl daemon strip reload. Dan selanjutnya dengan sudo systemctl enable strip now Grafana strip server. Langkah selanjutnya kita akan membuka port 3000 di firewall. Nah, di sini dengan sudo ufv allow 3000/tcp dan kita akan sudo ufv reload. Baik, di sini sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi untuk Grafana dengan Cloudflare. Jadi di sini saya tetap menggunakan port 3000 dan localhost, namun disambungkan dengan Cloudflare. Nah, di sini kita masuk ke Grafananya. Tampilan awal di sini Grafana itu disuruh menginputkan email dan password. Nah, email dan password ini kita pakai default aja, yaitu admin dan admin. Kita login. Nah, di sini kita diperintah untuk mengganti password. Nah, di sini kita boleh mengganti password ataupun tidak. Jadi di sini saya skip saja. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke connection dan memilih data source. Nah, di sini setelah tadi kita instalasi Loki ya, kita di sini bisa memilih data source Loki supaya berkesinambungan ya. Seperti itu. add kita cari untuk Loki. Nah, di sini kita klik Loki-nya. Setelah itu kita akan meng-set URL-nya. Nah, di sini kan ada tanda merah disuruh di set URL-nya. Kita set di http://localhost.2/3100. Oke, selanjutnya kita save and test. Oke, sudah tersimpan dan successful connect. Berarti sudah terkonek dengan IP Proxmox kita, seperti itu. Selanjutnya kita akan pergi ke Explorer. Nah, di situ di Explorer
kita akan memilih Loki juga. Nah, di sini sudah tersetup Loki ya. Di sini kita akan mengetik query job surikata. Nah, ini sesuai dengan yang tadi telah kita buat di service dan juga di YAML. Apakah terhubung? Kalau jika terhubung, maka akan muncul diagram batangnya. Nah, di sini kita pilih. Di sini kan masih builder ya. Kita pilih kode ada di sebelah kanan tengah seperti itu. Nah, di sini kita ketikkan job surikata. Di sini kita atur dulu, jangan 1 jam, kita buat 15 menit. Nah, di situ muncul diagram batangnya dan logsnya, maka log surikata sudah masuk di Grafana tersebut. Lanjut, kita akan konfigurasi dashboard dengan masuk ke menu dashboard, new dashboard. Di pojok kiri, nah dashboard, kita create new dashboard. Yang di pojok kanan atas ada new, kita pilih new dashboard. Nah, di sini kan ada itu ya, panel untuk membuat diagram sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa pilih saja. Kita klik. Nah, di sini kita klik lagi konfigurasi visualization, menambahkan panel. Nah, setelah klik di situ, di sini kita coba lagi untuk memilih Loki sebagai data source-nya. Nah, di situ data source yang di pojok bawah, kita pilih Loki. Nah, di sini saya contohkan menggunakan query seperti sebelumnya, job untuk surikata, untuk menampilkan semua log surikata. Jadi nanti akan muncul di sini, kita isikan. Sama seperti tadi kita run. Nah, akan muncul log surikata. Nah, di sini kita akan save dengan nama ya mungkin Irfan. Kita deskripsikan untuk ini surikata ya. Kita simpan. Nah, ini adalah tampilan dashboard setelah ditambahkan panel. Kita coba lihat seperti apa. Nah, oke. Nah, seperti itu. Dashboard akan muncul ya panelnya. Jika mau menambahkan panel lebih banyak untuk menampilkan beberapa diagram atau berbagai diagram, kita dapat lakukan langkah-langkah mulai dari menambahkan panel sampai query dan menambahkan diagram.
Selanjutnya, saya akan memberikan contoh untuk query seperti berikut. Nah, di sini kita inputkan lagi sum by kurung event underscore type kurung tutup kurung buka lagi con underscore over underscore time kurung kurawal job sama dengan surikata kurung kurawal tutup JSON kita buat 1 minutes kita kurung tutup. Nah, nanti di sini kita akan menampilkan setiap event, terus di samping kanan bisa kita pilih diagram yang ingin kita pakai. Kita coba dulu start saja di sini. Tunggu beberapa saat. Baik, diagramnya sudah muncul. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.